Halo semua, selamat siang. Saya harap hari semua kalian baik-baik saja. Bagi semua orang yang datang pada podcast hari ini, saya harap kalian perhatiin dengan baik. Karena podcast hari ini kita akan membahas tentang bahaya-bahayanya rokok. Nama saya William, nomor absen 35, dan hari ini saya ditemani dengan teman saya. Nama saya Matthew, nomor absen 23. Untuk memasukin dalam podcast kita, merokok sudah dikenal sebagai masyarakat sebagai salah satu penyebab kematian yang cukup besar di dunia. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa banyak bahaya rokok bagi kesehatan. Sebelum membahas lebih jauh tentang bahaya merokok bagi kesehatan, kita harus mengetahui dulu apa saja bahan yang terkandung dalam rokok. Kandungan rokok yang bersifat racun ini berpotensi untuk merusak sel-sel tubuh. Senyawa dalam asap rokok juga bersifat karsinogenik dan dapat memicu kanker. Dalam rokok terdapat 250 jenis zat beracun dan 70 jenis zat tersebut bersifat karsinogenik. Bahan utama dalam rokok adalah tembakau. Selain itu, terdapat bahan pewarna yang bisa dipakai untuk membuat tampilan rokok lebih menarik dan dapat memperbesar potensi racun dari rokok. Sifatnya yang memberikan adiktif atau kecanduan juga tidak boleh dilupakan. Hal lain yang patut diperhatikan adalah kemampuan beberapa bahan kandungan rokok yang bisa sifat fisik dari asap rokok, sehingga kadar racun dan nikotin di dalam tubuh seorang perokok dapat meningkat lebih tinggi. Nah, hari ini, Matthew, bisakah Anda jelaskan merokok di Indonesia? Merokok di Indonesia, oke. Berdasarkan datanya Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas pada tahun 2018, itu prevalensi perokok di atas usia 15 tahun mencapai 33,8%, dan penduduk usia antara 10-18 tahun itu yang meningkat dari 7,2%, yaitu pada tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2019. Menurut Tobacco Control Support Center (TCSC), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dr. Sumarjati Arjoso SKM, konsumsi rokok di Indonesia ini memprihatinkan sekali. Apalagi rokok memiliki banyak dampak negatif yang bagi kesehatan dan bagi perekonomian masyarakat. Nah, seperti yang Anda katakan bahwa banyak orang yang merokok di Indonesia. Bisa kasih tahu nggak efek-efek rokok kepada pendengar? Yang perekonomian dulu aja ya, masalah perekonomian. Nah ini tuh kamu merokok itu sama aja kamu membakar uang. Berarti sama saja kamu ya itu membakar uang. Jadinya kamu penghasilan yang bisa kamu buat makan lebih mewah dan lain-lain jadi kehilangan gara-gara ya itu kamu bakar uangnya karena kamu beli rokok. Nah sekarang dampak bagi kesehatan negatifnya bagi kesehatan. Ada berbagai peneliti yang telah membuktikan apa itu bahwa bahayanya merokok itu bagi kesehatan itu banyak. Di antaranya yaitu asma, infeksi paru-paru, serangan jantung, stroke, demensia, disfungsi ereksi, dan juga kanker. Nah, kanker ini tuh ada lumayan banyak ya, dari kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, dan masih banyak lagi. Bahkan bahaya merokok ini bukan hanya bagi yang perokok, tetapi orang-orang di sekitarnya juga. Karena meskipun kamu tidak merokok, merokok di sekitarmu tuh yang kamu hisap asapnya rokok tuh beresiko tinggi sekali. Beberapa, beberapa hal aja yang akibatnya meskipun kamu yang menghisap asap rokok, itu yang pertama tuh tekanan darah serta detak jantung Anda tuh akan meningkat. Yang kedua, kadar oksigen dalam darah tuh berkurang karena karbon monoksida yang masuk ke paru-paru, dan juga masuk ke darah. Yang ketiga yaitu paparan bahan kimia yang terkandung pada asap rokok itu menyebabkan rambut halus di pernapasan rusak,
Yang keempat, sistem imun yang rentan mengalami yang melemah yang menyebabkan rentannya berbagai penyakit infeksi. Nah, sistem imun ini yang melemah ini sangat berdampak banget pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang yang terjadi yaitu virus corona. Saat para perokok ini itu kan, waktu kamu merokok kan tanganmu lebih sering menyentuh bibir. Nah, ini berarti meningkatkan resiko terjadinya perpindahan dari virus dari tangan ke mulut. Apalagi jika tangan tidak sering dicuci. Ditambah lagi paparan asap dari rokok tembakau pun maupun aerosol yang dari rokok elektronik dapat melemahkan saluran pernapasan dan mengurangi kemampuan sistem imun tubuh itu dalam kita yang melemah ini untuk melawan kuman, termasuk virus corona ini. Nah, bahayanya yang dihadapi para perokok itu bila terinfeksi corona itu ada pneumonia, ARDS atau acute respiratory distress syndrome, dan yang terakhir itu gagal pernapasan akut. Nah, Anda barusan ngomong berbagai macam efek tersebut yang dapat akhirnya menyebabkan orang yang merokok banyak untuk mati. Bisa jelaskan pada pendengar nggak tingkat kematian karena rokok di Indonesia? Ini saya lihat dari yang sumber saya, itu katanya setiap tahun WHO atau World Health Organization mengatakan bahwa ada sekitar 225.700 orang di Indonesia yang meninggal akibat rokok atau penyakit lain yang berkaitan dengan tembakau. Nah, misalnya saya itu perokok. Saya banyak stres, maka itu saya merokok. Tetapi saya ingin berhenti merokok. Tetapi karena ada nikotin yang membuat saya adiktif tentang rokok, bagaimana cara saya untuk berhenti untuk merokok? Gimana cara Anda untuk berhenti merokok? Yang pertama itu salah satunya tuh menghindari pemicu. Pemicu akibatnya kamu itu akhirnya merokok. Jadi kebiasaan Anda yang buat kalian merokok tuh hindarilah, karena jika kalian hindari ada kemungkinan kalian dapat mengurangi kamu akan maunya merokok. Terus ada juga terapi. Terapi ini ada beberapa macam. Salah satunya itu terapi penggantian nikotin. Terapi penggantian nikotin ini salah satu cara untuk berhenti merokok, bekerja dengan cara melepaskan nikotin dalam kadar rendah secara terus-menerus ke pembuluh darah. Nah, ini tuh jadi kayak kamu kurangi per hari. Misalnya kamu biasanya 10 rokok per hari misalnya, ya kamu kurangin satu pelan-pelan dari 9, 8, 7. Akhirnya kamu ganti prosedur untuk mengurangi, yang akhirnya kamu ganti seperti permen atau plaster yang timbang kulit atau apa, tablet untuk disemprotkan ke mulut atau hidung untuk mengurangi hal itu, apa tuh, menguranginya tuh menggantikan nikotin tersebut yang dari rokok. Atau salah satunya yang cara lebih mudah, tapi mungkin lebih bagi kamu agak frustasi sedikit, itu melibatkan keluarga atau teman dekat. Yang cara ya beritahu kerabat atau lingkungan keluarga atau teman dekat kalian tuh, kamu tuh mau berhenti merokok lah. Dengan gini mereka bisa mengingatkan untuk membantu kamu menjaga situasi menjadi lebih kondusif sehingga tujuan lebih mudah tercapai. Terus ada lagi dengan caranya, salah satunya membersihkan rumah. Jadi bersihkan rumah itu dari aroma rokok dan segala hal yang dapat mendukung Anda untuk merokok dalam jumlah banyak. Dengan cara mencuci pakaian, spray, karpet, atau tirai yang mengandung aroma rokok tersebut. Atau ada cara lagi, olahraga. Olahraga itu dapat membantu mengurangi dan mengalihkan hasrat kalian akan nikotin. Begitu kamu ingin merokok, ya gunakan suatu olahraga kalian dan mulailah melakukan aktivitas olahraga, lari atau kan jalan kaki atau berenang.
Apalagi caranya, bukan cara ya lebih tepatnya ini ya. Untuk caranya untuk buat kamu lebih sehat setelah berhenti merokok itu pola makan sehat. Jadi ini kamu akan saat berhenti merokok menjalani pola makan sehat itu bisa menjadi langkah untuk memberi nutrisi tubuh serta sebagai pengingat untuk menjalani gaya hidup yang sehat. Dan yang terakhir ini penting sekali karena yang penting ini adalah terus berusaha. Lah, bro, jika kamu berulang kali gagal berhenti merokok, itu biasanya sering terjadi. Kak, mungkin kamu dalam sehari langsung bisa berhenti selamanya. Itu hampir susah banget gitu, kayak hampir tidak mungkin. Gagal sekali itu bukan berarti kamu tidak bisa lepas dari rokok itu. Karena kalau kamu segitu aja, kamu 1 kali, 2 kali, sampai 10 kali, mari gitu, setelah itu kamu selesai, udah nggak bisa merokok. Apa itu gak bisa berhenti merokok? Ya gitu aja kamu nggak bakal bisa dengan spirit seperti itu. Makanya kamu harus terus berusaha agar kamu akhirnya bisa berhenti merokok gitu. Baik Matthew, terima kasih atas penjelasan tentang bahayanya rokok. Dan untuk dan pendengar, itu saja untuk podcast hari ini. Saya berharap pendengar dapat mengambil sesuatu yang baik dari podcast hari ini. Nama saya William dan ini teman saya Matthew. Terima kasih atas mendengar podcast kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.